Halo, Assalamualaikum Inggris lovers dimanapun kalian berada. Ketemu lagi pada sesi pembahasan bahasa Inggris ya. Kali ini saya akan membahas tentang penggunaan conditional sentence ya. Ini masih banyak para siswa ya, terutama anak-anak SMP dan SMA ya, dan juga mungkin mahasiswa juga yang masih bingung bagaimana cara penggunaan conditional sentence ya. Nah, kebingungan itu biasanya terjadi karena masing-masing tipe itu dipisah-pisahkan sehingga sulit bagi para pembelajar ataupun para siswa ya untuk bisa mengetahui perubahan langsung conditional sentence ya. Padahal untuk membuat conditional sentence tidak harus dipisah-pisahkan tipe-tipenya, tapi bisa langsung digabung menjadi satu. Nah, ini para English lovers ya, saya sudah menyiapkan tentang tabel conditional sentence mulai tipe 1, tipe 2, dan tipe 3. Sebenarnya ada juga sih tipe 0 ya, cuman belum kita bahas. Nanti pada kesempatan berikutnya akan kita bahas tentang tipe yang ke 0. Baik English lovers, untuk mempersingkat waktu kita lihat ya penggunaan conditional sentence ini mulai tipe ke-1 ya. Ini diisi oleh present tense. Nah, ini present tense. Nah, present tense itu memiliki dua jenis ya rumus ya. Ada rumus yang A sama rumus yang B ya, kecuali kalau continuous. Kalau continuous hanya mempunyai satu rumus, tapi kalau present tense, present future ya, yang bukan continuous itu pasti hanya mempunyai satu rumus saja. Nah, kita lihat penggunaan present tense ya. Rumus yang A itu diisi oleh subjek, kemudian is ma kalau tidak ada kata kerja ya, kemudian pakai objek. Kemudian rumus yang B ada subjek, verb 1, objek ya. Kemudian yang harus kita ketahui ini biasanya ciri-ciri yang paling penting ini muncul ya. Kadang-kadang para siswa tidak bisa membedakan ini tipe keberapa, tipe 2, 3 atau tipe ke 0, kadang mereka bingung ya. Nah, bisa dilihat dengan menggunakan ciri-ciri ini. Jadi kalau dalam kalimat itu ada is, ma, verb 1, do atau does ya, salah satu ada dalam kalimat itu, maka sudah bisa dipastikan kalimat itu adalah present tense dan merupakan tipe ke-1 ya. Ini adalah sebabnya. Kemudian ada juga akibatnya atau dinamakan juga dengan result clause ya. Rumusnya subjek, kemudian will, kemudian be, kemudian objek. Apabila tidak ada kata kerjanya kita gunakan be ya. Kemudian juga rumus yang B ini subjek, will, kemudian jangan lupa dia pakai verb 1 dan objek ya. Ini saling kait-mengkait, nanti kita jelaskan lebih dalam lagi para English lovers ya. Kemudian berikutnya tipe yang kedua diisi oleh past tense ya. Ada subjek, ada was, ada were, kemudian objek. Ini apabila tidak ada kata kerjanya, kalian menggunakan was ataupun were ya. Kemudian tipe yang kedua yaitu subjek, menggunakan verb 2 dan objek. Kemudian ciri-cirinya apa ini ciri-cirinya? Dia menggunakan was, ada were, ada verb 2 dan juga did. Jadi kalau dalam kalimat itu ada ciri-ciri was, were, verb 2 ataupun did, salah satu ada dalam kalimat itu, maka kalimat itu sudah bisa dipastikan kalimatnya dinamakan juga dengan past tense ya, masuk dalam kategori tipe yang kedua. Kemudian juga ada namanya past future English lovers ya. English lovers bisa lihat di sini rumusnya adalah subjek, kemudian would, kemudian we, be, kemudian ada objek. Jadi jika tidak ada kata kerja kalian menggunakan be ya untuk would-nya ini. Nah, dalam penggunaan bentuk yang lebih luas lagi, kata would ini sebenarnya bisa juga dirubah menjadi could ya, bisa dirubah menjadi should ya, atau juga might ya. Ini will juga boleh dirubah menggunakan can, menggunakan should juga boleh ya, ataupun menggunakan may juga boleh ya. Ini hanya bentuk yang memudahkan kita saja dan paling sering muncul. Kemudian subjek yang B ini adalah subjek, kemudian would, kemudian be. Maaf, ini ada kekeliruan, ini bukan be ya English lover. Ini akan saya ganti, ini verb 1 ya. Oke. Ini adalah verb 1, akan saya rubah lebih dulu supaya English lovers jelasnya. Nah, ini verb 1
Saya perkecil dulu ya. Ini bab 1. Nah, gini ya English lovers ya. Nah, jadi ini adalah verb 1 ya. Maka rumus yang B ini subjek, would, kemudian verb 1, kemudian objek ya. Kemudian yang ketiga atau tipe yang kedua, ada yang ketiga maaf ya, namanya juga dengan past perfect ya. Ciri-cirinya apa dan bagaimana susunan rumusnya seperti ini ya. Subjek, kemudian had, kemudian been, kemudian objek jika tidak ada kata kerja. Ini harus dihafalkan English lovers di luar kepala. Jadi kalau kalian ingin memahami conditional sentence, maka tabel ini harus dihafalkan di luar kepala supaya nanti bisa membayangkan ya perubahannya. Kemudian yang B, subjek, kemudian had diikuti dengan verb 3 dan objek. Jangan lupa dia gunakan verb 3. Ciri-cirinya apa? Kalau dia merupakan tipe ketiga, ada had, ada been, atau ada verb 3. Jadi kalau salah satu ciri-ciri ini ada dalam kalimat itu, maka sudah bisa dipastikan dia masuk ke tipe yang ketiga ataupun past perfect. Kemudian bentuk akibatnya apa? Ini past future perfect ya. Nah, past future perfect ini bisa kalian lihat ya, ada subjek, ada would have, kemudian been, kemudian objek jika tidak ada kata kerja. Apabila ada kata kerjanya, kalian menggunakan verb 3 ya. Ini been bisa dilihat ya. Would have been objek. Jika ada kata kerjanya would subjek, would have verb 3 kemudian objek ya. Nah, ini yang harus dihafalkan paling solver. Jadi kalau kalian ingin mempelajari conditional sentence lebih dalam, ini harus dihafalkan. Kalau nggak dihafalkan, ya nggak bisa nanti kalian bisa mengerjakan soal ataupun berbicara dengan menggunakan conditional sentence. Oke, ini adalah tabel-tabelnya. Kemudian ada catatannya. Ini akan saya turunkan ya ke bawah. Nah, ini catatan penting yang harus kalian ketahui. Catatan yang pertama, jika sudah menjadi conditional ya pada tipe yang kedua ya, semua subjek harus menggunakan were untuk jenis yang A ya. Tadi bisa kalian lihat kan pada tabel tadi, jenis yang A itu adalah jenis tipe yang kedua ya, dan dia tidak mengandung kata kerja alias ada was ada were-nya. Nah, kalau kalian sudah masuk ke conditional sentence, tolong tidak lagi ada was, semuanya menggunakan were ya, apapun subjeknya. If I were, jangan sampai if I was. If she were ya, jangan sampai if she was, nanti bisa salah. Ataupun if my mother was, nah itu salah ya. Semuanya menggunakan were apabila sudah masuk tipe kedua ya. Kemudian kalimatnya jenis yang A gitu ya. Kemudian catatan yang kedua, penurunan dari fakta menjadi conditional sentence harus merubah kalimat yang positif menjadi negatif. Demikian juga sebaliknya ya. Jadi perubahannya turun ya, English lover, bukan hanya turun tapi negatif menjadi positif. Positif juga menjadi negatif ya. Ini penurunan ke bawah. Nanti suatu saat pada video saya berikutnya bagaimana kalau penurunannya ke atas. Bukan penurunan tapi naik ke atas ya. Itu nanti polanya hampir sama ya, tapi tetap perubahannya kalau dari fakta ke conditional sentence turun ya, negatif menjadi positif, kalau positif menjadi negatif, pokoknya dirubah bentuknya, positif negatif negatif positif gitu ya. Itu aturan yang harus kalian ketahui. Ini penting sekali, catatan penting ya. Oke, kita coba memasuk ke dalam pembahasannya ataupun contoh-contoh penggunaannya guys lovers. Nah, ini bisa kalian lihat ya, sudah ya siapkan. Nah, fact itu adalah fakta. Kemudian conditional sentence adalah pengandaiannya atau jikalau ya. Artinya tidak sesuai dengan fakta. Contohnya faktanya, I am not at home today, so I will not see my mother. Kalau kita lihat dari kalimat ini English lovers ya, ini ada M-nya. Dia masuk dalam kategori tipe ke 1 ya. Kemudian kita juga lihat ada will-nya. Udah pasti ini adalah merupakan tipe ke 1. Kalau dia sudah masuk dalam tipe ke 1 English lovers ya, maka penurunannya pasti menggunakan tipe ke 2 karena di bawahnya ada tipe kedua. Maka kita lihat perubahannya menjadi if I were at home today, I would see my mother. Kita lihat M dia turun menjadi were ya. Yang tadinya I am not, dia menjadi positif. Tidak lagi ada not-nya di sini. If I were at home today. Will juga gitu, will not ya asalnya. Kalau dia turun menjadi bentuk conditional sentence, maka sudah tidak lagi ada not-nya. I would berubahnya. I would see my mother sesuai dengan kaidah rumus tadi yang sudah saya jelaskan. Contoh yang kedua,
She is not my sister, so I will not give her money. Ya, ini kalau kita lihat merupakan ciri yang ke satu juga, ada isnya kan. Maka kita turun menjadi tipe yang kedua. Tipe yang kedua yang negatif ini kamu rubah menjadi positif. Ya, di sini jadi were. If she were, ya tadi sudah saya jelaskan dalam catatan penting yang poin ke-1 tadi ya, bahwa semua bentuk subjek apabila sudah masuk ke conditional sentence maka kalian harus menggunakan were, tidak boleh menggunakan was. If she were my sister, ya. Kemudian will not, kalian lihat ini dia akan berubah menjadi positif menjadi I would give her money, ya. Jangan lupa perubahannya dari negatif menjadi positif, dari negatif menjadi positif. Demikian juga nanti kalau faktanya itu negatif, kalian merubahnya menjadi positif. Kalau negatif menjadi positif, positif negatif gitu ya. Pokoknya dibalik-balik. Berikutnya kita masuk yang ketiga. I call my father every day, so I will know much about him. Nah, kita lihat di sini ada call. Call merupakan verb 1. Dia merupakan ciri dari conditional sentence tipe ke-1 ya. Kemudian ada will juga merupakan ciri dari conditional sentence tipe ke-1. Ini kalimatnya jelas adalah kalimat yang positif. Maka kalau kalian turunkan harus menjadi kalimat yang negatif. Maka menjadi if I didn't call my father every day, I would not know much about him, gitu ya. Jadi bentuk call berubah menjadi negatif, I didn't. Tipe yang kedua ya. Kemudian bentuk will ya, ini kalimatnya adalah bentuk positif, maka kalian merubahnya menjadi negatif ya, menjadi pola yang negatif, I would not. Kemudian yang berikutnya yang nomor poin yang keempat ini ya. They came to my house yesterday, so I would not go anywhere. Nah, di sini kita lihat ada came, English lovers. Came ini jelas adalah verb 2 ya. Kalau kita tahu dia verb 2, maka merupakan ciri dari tipe yang kedua. Kalau dia merupakan tipe ciri yang kedua, maka kalau kalian turun pasti turun ke tipe yang ketiga, dan ini adalah bentuk yang positif. Maka bentuk turunannya harus negatif. If they had not come to my house yesterday, ya. Jadi kalimatnya positif berubah jadi negatif ya, menjadi had not ya, sesuai dengan kaidah rumus tadi. Kemudian would not ini bentuknya adalah bentuk negatif, maka kalau kamu turunkan menjadi positif. I would have gone anywhere, gitu ya. Kemudian contoh yang terakhir, English lovers, my father did not atau didn't atau did not know about her, so he would not tell much about her. Ini adalah merupakan ciri dari tipe yang kedua, ada didnya soalnya, English lovers ya. Nah, kemudian kalimat ini adalah kalimat negatif. Kalau kalian ingin merubah dalam bentuk conditional sentence, maka kalian akan turun ke tipe ketiga menjadi if my father had, ya, ingat ini negatif, kamu rubah menjadi positif. If my father had known, ya, bentuk ketiga, verb 3 sesuai dengan kaidah rumus tadi, about her. Kemudian he would, ya, would not ini, ya, kalian rubah menjadi bentuk yang positif menjadi he would have told much about her. Oke, gitu ya English lovers ya. Pembahasan tentang conditional sentence untuk tipe ke-1, tipe ke-2, tipe ke-3. Nanti pada kesempatan berikutnya saya akan membahas lagi conditional sentence untuk tipe yang ke-0 dan juga bagaimana kalau conditional sentence itu naik tidak turun, gitu ya. Oke, English lovers, saya rasa itu saja dulu pembahasan tentang conditional sentence pada hari ini. Semoga ada manfaatnya, terus belajar.